buat perempuan yang masih berpikir, oh lebih baik mana perempuan berhijab nih tapi kelakuannya buruk, atau perempuan yang tidak berhijab tapi akhlaknya baik. Nah ini dilema kan. Gue cuma mau kasih tahu prinsip kalau membandingkan sesuatu itu harus apple to apple. Dulu kita juga pernah terfitnah atau dikecohkan dengan pilihan yang enggak apple to apple, kayak lebih baik kafir tapi jujur atau Islam tapi korup. Nah itu enggak apple to apple gitu. Tapi gua nggak bahas itu ya. Jadi ada nilai fitnahnya sama di sini. Jadi mengecohkan. Jadi kita salah mentingin sesuatu. Padahal dua-duanya penting. Nutup aurat itu penting, berhijab itu penting, dan berakhlak mulia atau berakhlak yang baik sebagai perempuan apalagi karena dia mulia juga penting. Nah, tetapi mana urgensi atau prioritas yang harus didahulukan bagi seorang perempuan dikatakan sebagai mulia? Tolak ukurnya dari mana sih? Yang paling urgensi, yang paling didahulukan adalah menutup aurat atau berhijab. Gini, gue beda sedikit istilah-istilah yang mungkin supaya lo agak tepat ya. Walaupun hampir sama tapi ada perbedaan. Pertama, istilah berhijab, berkerudung, sama berjilbab. Oke. Yang gue tahu sih ya, kalau berjilbab hampir sama berkerudung, artinya menutupi kepala gitu. Jadi yang berjilbab atau yang berkerudung belum tentu berhijab. Jadi gue pengen arahin nih teman-teman perempuan, kalau menamai perempuan yang nutup aurat itu biasain aja bilangnya hijab, bukan jilbab, bukan kerudung ya. Nah berhijab itu kan esensinya menutup aurat, artinya menutup, bukan membungkus. Nih gue agak tricky sedikit nih kalau menjelaskan pakai bahasa Indonesia, makanya gue agak fokus ke sini dulu supaya nggak salah paham, supaya memaknainya itu tepat. Jadi nutup aurat bukan membungkus aurat, itu beda dibungkus, beda ditutup. Nutup itu menghalangi pandangan kita dari apa yang ditutupi sehingga yang nggak kelihatan sama sekali. Beda sama membungkus. Kalau membungkus punya potensi atau kesempatan terlihat dari apa yang ditutupi. Dalam hal ini yang terlihat adalah bentuk gitu. Jadi kalau prinsipnya menutup aurat atau berhijab adalah menutupi aurat. Jadi gua kasih tahu sifat-sifatnya nih dari berhijab. Dari bahannya tebal dan tidak jatuh. Lu tahu kan ada bahan-bahan, gua nggak tahu namanya apa ya, gua nggak paham bahan. Tapi yang biasa gue lihat di perempuan berhijab, yang katanya berhijab tapi nggak menutup aurat, karena bahannya jatuh gitu dan cenderung nggak berat gitu. Jadi bahannya tuh harus berat ya, tebal ya biasanya identik dengan berat. Jadi nggak jatuh atau agak kaku. Lu cari deh yang cewek pasti paham di bahan-bahan yang tipenya kayak gini namanya apa. Pokoknya tidak jatuh, agak kaku, tebal gitu ya, atau berat. Nah itu. Yang kedua, ciri dari berhijab adalah itu gelap dan tidak harus hitam. Yang gelap itu kan ada yang biru dongker, ada hijau toska gitu. Jadi macam-macam lah, nggak harus hitam gitu. Dan yang selanjutnya, ciri berhijab adalah khusus untuk kerudung nih atau penutup kepala, itu pastikan menutupi dada. Kalau nutupi dada ya berarti punggungnya juga tertutupi gitu. Nah dada ini, nutupin dada ini kan macam-macam, menyesuaikan ya dadanya perempuan itu sendiri. Tahu dirilah, kalau misalkan dadanya gede ya hijabnya disesuaikan gitu. Kerudungnya itu nutupin dada ya. Mau modelnya apapun kek, mau yang dilipat-lipat terus dipakai peniti atau pakai jarum atau yang langsung pakai gitu ya. Pokoknya kerudung itu fungsinya nutupi rambut dan dada sampai ke dada. Dari ujung kepala nih atas sampai ke dada itu fungsinya.
Jadi bahkan kerudung itu sifatnya menutupi setengah badan. Jadi udah nggak ada lagi tuh kalau pakai kerudung atau jilbab yang masih dililit-lilit. Tau lah ya perempuan. Atau ya yang pasti yang tidak menutupi dada. Nah itu nggak memenuhi syarat sebagai dikatakan berkerudung. Karena lo cuma kepala doang tapi nggak sampai dada gitu. Ini gue kasih tahu yang benernya ya, ya udah pasti yang bener itu yang baik. Tinggal ya kesadaran masing-masing aja ya, semoga dapat hidayah. Nah sekarang kalau mau dikatakan perempuan baik-baik atau perempuan yang mulia lah, gue mau pakai katanya perempuan yang mulia. Ya tentu kesan pertama yang dihadirkan bukanlah akhlak, tetapi penampilan. Gue tahu lu semua pasti pernah dengar don't judge book by its cover. Jangan nilai buku dari sampulnya aja. Iya, kesannya benar kata-kata tersebut. Tetapi lo harus sadar bagaimana orang mau beli buku itu kalau sampulnya tidak menarik. Kalau dari segi bisnis nih, lo harus tahu itu dan semua akan menyetujui ini pernyataan gue yang satu ini, bahwa strategi marketing itu nggak bisa dibohongin. Cover itu salah satu hal yang menentukan dan utama untuk diperhatikan atau dibahas gitu ketika orang mau bikin buku dan lain sebagainya, dari pemilihan warna atau gambar atau desain lah, intinya begitu. Jadi jangan bilang cover itu nggak penting, karena buat gue nih ya kesannya bener itu kalimatnya itu tadi, karena soalnya cover itu nggak penting gitu. Jangan nilai buku cuma dari covernya aja. Iya, gue tahu buku itu baik atau enggak dinilai secara keseluruhan dan termasuk juga cover, dan itu penilaian awal gitu. Jadi kalau dibilang don't just book by its cover, orang langsung seolah-olah nih, bahkan gue pribadi yang masuk ke pikiran gue, oh berarti cover nggak penting. Nah itu yang terjadi fitnahnya. Makanya gue bilang kesannya benar, tapi nggak 100% benar pernyataan itu. Artinya cover itu tetap, sampul itu tetap. Ya sama kayak perempuan juga yang mendebatkan, akhlak, mentingin akhlak atau penampilan gitu. Ya jelas dua-duanya penting. Untuk dikatakan perempuan itu mulia ya dua-duanya, dan yang didahulukan ya tentu penampilannya, yaitu menutup aurat itu sendiri. Baru lu perbaiki akhlak, dan beda konteks dan nggak ada urusannya antara akhlak sama penampilan. Penampilan itu ya hukum tersendiri. Akhlak ya hukumnya sendiri. Tidak menjadikan orang yang penampilannya baik pasti akhlaknya baik. Tidak menjadikan orang yang akhlaknya baik pasti penampilannya baik. Itu lo harus petakan itu. Jadi jangan main pukul rata. Kemuliaan seorang perempuan itu dari banyak sisi, dan yang paling terdepan yang dilihat dari laki-laki mengatakan bahwa perempuan itu mulia adalah penampilannya. Karena kalau terkesan akhlak, ya akhlak penting, memang penting, tapi jangan mengabaikan penampilan lalu lo nggak nutup aurat sehingga lo fokus sama akhlak. Kenapa? Karena syariat itu mengajarkan utuh, komprehensif. Jadi nggak dari satu sisi aja, tetapi dari semua sisi juga lainnya gitu. Ya khususnya untuk perempuan, akhlak dan juga penampilan. Jadi buat teman-teman perempuan nih yang merasa masih kurang dari penampilannya, introspeksi maksud gue, coba koreksi diri sendiri. Gue ini kurangnya di mana gitu. Dan merasa itu lebih kepada jangan kepedean, juga jangan merendahkan diri sendiri gitu. Kalau lu ngerasa masih kurang dua-duanya, misalnya akhlak masih kurang, penampilan kurang, maka yang diperbaiki dahulu adalah penampilan itu. Jadi lu harus nutup aurat dulu, baru akhlak akan mengikuti. Dan kalau lu ngerasa akhlak lu baik, justru gue lebih cenderung kepada ya ini kepercayaan diri yang salah.
Karena bagaimana baiknya atau mulianya lu sebagai perempuan, ya kita nggak tahu anak lu kayak apa coy gitu. Lu sekenal-kenalnya, istilahnya nih ya, contoh sekenal-kenalnya gue sebagai temen lu yang cowok nih, bagi temen lu misalkan nih yang cewek nih, lu cewek, terus gue mengenal akhlak lu baik, tetap kalau lu nggak nutup aurat, lu punya kekurangan tersendiri. Dan laki-laki kan lu harus tahu, mereka itu kalau berpasangan ya, dalam hubungan berpasangan ya, penampilan pasti harus dijaga, penampilan pasangannya atau istrinya itu gitu. Karena apa ya, dia tahu supaya laki-laki akan tertarik dari pandangan. Ya itulah salah satu hikmah kenapa disyariatkannya perempuan untuk menutup aurat seluruh badan kecuali muka sama telapak tangan. Begitu terjadinya fitnah kepada perempuan, karena ya dari sisi perempuannya itu sendiri yang nggak menutup aurat, selain dari sisi laki-lakinya memang yang nggak bisa jaga pandangan. Laki-laki suruh nundukin pandangan, perempuan suruh nutup aurat. Ya itulah keseimbangan yang sebenarnya gitu. Nah, kalau lu yang udah nutup aurat nih, gue mau agak concern juga di sini. Lu merasa udah nutup aurat, coba sempurnakan dulu auratnya, menutup auratnya dari spesifikasi atau karakteristik yang gue jelasin di awal tadi tentang sifat dari hijab itu. Jadi setelah udah disempurnakan, coba berubah dan baru lihat akhlak lu itu. Karena beda karakternya atau akhlaknya perempuan yang belum nutup aurat sama yang nutup aurat. Lihat nih ya, baiknya cewek yang belum nutup aurat sama yang udah nutup aurat, dan yang paham syariat atau agama nutup aurat, itu beda akhlaknya. Baiknya itu beda lagi. Baiknya cewek yang gak nutup aurat, yang udah nutup aurat, sama yang paham agama, itu beda baiknya gitu. Jadi jangan terkamuflase atau terfitnah dengan gua yang penting akhlaknya baik-baik. Menurut siapa? Mau otaknya siapa yang mau dijadikan sebagai pegangan atau pedoman bahwa dikatakan perempuan itu baik, akhlaknya baik, mulia bahkan? Ya siapa? Nggak ada. Jadi ini yang gue jelaskan supaya kita terhindar dari fitnah sebenarnya, supaya lo nggak terkecoh. Fokusin ke akhlak tapi penampilan ya udah nggak berhijab gitu, salah. Jadi kalau yang udah nutup auratnya bahkan syar'i nih, udah hijabnya karakteristiknya udah sesuai dari yang gue sebutin tadi di awal, maka selanjutnya adalah fokus di pengembangan diri, akhlak yang mulia. Nah, karakteristik akhlak yang mulia itu jelas dia tidak mengumbar diri terlalu banyak, sering atau berlebihan di sosial media atau di internet gitu, di platform apapun deh, mau Facebook, Twitter, Instagram, atau YouTube atau TikTok misalnya. Karena jangan mentang-mentang lo ngerasa lo nutup aurat terus lo punya kebebasan tersendiri untuk berselancar di dunia maya. Enggak, lo nggak tahu fuckboy itu siapa gitu loh. Siapa aja tuh orang-orangnya lo nggak tahu, apalagi di sosmed itu. Jadi jangan berbangga diri lah gitu. Sadari kalau lu punya kelebihan di menutup aurat, ya akhlaknya diperbaiki lagi, tingkatkan lagi pengembangan diri. Itu nggak ada putusnya sampai mati gitu. Dan ini bukan menuntut untuk kesempurnaan, enggak. Ya orang hilaf tetap hilaf, tapi ya sebagaimana orang yang paham akan urgensi dari ketakwaan atau syariat, ya dia cepat kembali gitu aja, nggak lama-lama khilafnya gitu. Bukan berarti suci. Kan biasanya kan ada orang yang nyinyir gitu, so suci lu, so tahu, so tua, so bijak, so dewasa. Ya biarin aja, anggap aja bocil, nggak usah baper-baper gitu. Karena memang mereka nggak tahu yang benar. Kalau mereka yang tahu yang benar kayak apa juga, kalau mau gue bahasakan kenapa orang nyinyir begitu, ya karena khawatirnya ada nilai kesombongan gitu. Ketika sombong itu kan artinya dua, bro, sis ya, merendahkan orang lain. Yang kedua, nah ini yang banyak orang nggak tahu, menolak kebenaran. Jadi nilai sombong itu dua dalam sifat manusia, merendahkan orang lain, dan yang kedua menolak kebenaran. Jadi lo kalau dikasih tahu ngeyel, nah itu lo sombong namanya.
Sombong itu bukan yang kalau dipanggil nggak nengok, karena bisa aja dia nggak dengar gitu. Jadi sombong tuh bukan kalau di DM nggak dibalas, bukan gitu. Dia punya pilihannya sendiri, alasannya yang sendiri. Kenapa nggak balas DM lu? Acuh tak acuh itu bukan, belum tentu nilai kesombongan. Tapi kalau lu ngerendahin orang dengan mengacuhkan orang lain, sifatnya adalah merendahkan dia, nah itu baru lu sombong. Dan semulia-mulianya perempuan ya seuntung-untungnya laki-laki ya. Ini kalau ada laki-laki yang dengar kan ya, di last minute ini gue mau kasih tahu ya, lo akan beruntung kalau lo miliki mereka. Nah, jadi koneksinya semakin jelas nih. Perempuan berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik dari versi dirinya, menutup aurat dan berakhlak baik. Nah, dari segi laki-laki juga ke-trigger untuk nyari perempuan yang kayak gini tadi gitu. Tapi ingat, perempuan yang berilmu maksudnya berilmu agama dengan baik, pasti akan bedain nih fuckboy, bad boy gitu ya, playboy, sama laki-laki yang beneran gitu, beneran sejati gitu ya. Nah, nanti mereka yang nyinyir itu tadi, yang nggak mau berubah itu tadi, yang nuduh kita macam-macam, bocil-bocil itu ya yang gue maksud. Ya udah, mereka akan dengan dunianya terbawa arus kesesatan gitu. Mereka akan sadar mereka udah nggak diperhatiin lagi di kemudian hari. Kenapa? Laki-laki udah banyak yang sadar gitu. Kan bukannya lo mungkin pernah dengar ya, sebagian dari lo mungkin pernah dengar bahwa senakal-nakalnya laki-laki pasti kalau nyari istri nyarinya yang soleha pasti, karena dia tahu dia akan meneruskan keturunan dan dia nggak mau hidup dengan perempuan yang nggak benar, karena dia pernah nggak benar, dia juga pasti ketemunya perempuan yang nggak benar dan dia tahu kesudahannya akhirnya ketika berhubungan dengan perempuan yang nggak benar. Makanya muncullah kalimat itu, senakal-nakalnya laki-laki ketika nyari calon istri, pasangan hidup, nyarinya yang benar, perempuan yang baik-baik. Begitupun juga sebaliknya. Nah, cuma kan bagi orang yang baiknya ini, kalau dapet yang nggak baik kan jadi ujian gitu. Nah, sekarang ya kembali ke lu mau diuji dengan begitu dapet pasangan yang nggak baik. Kalau gue sih nggak gitu. Dan jangan merasa percaya diri juga untuk bisa merubah orang. Kalau tahu dan sadar merubah diri sendiri aja sulit.